Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Dimas Wahyu, Dian Puspita, Dina Samia, Rugaya, Umnia Nabilah, dan Yuniar Fajarianti ingin mempresentasikan tentang transaminasi dan deaminasi. Transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang berupa pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke senyawa yang lainnya. Nah, transaminasi ini terjadinya di dalam mitokondria atau cairan sitoplasma. Semua enzim transaminase ini dibantu oleh piridoksal fosfat yang berperan sebagai koenzim. Ada dua enzim yang penting dalam reaksi transaminasi, yaitu alanin transaminase dan glutamat transaminase yang bekerja sebagai katalis pada reaksi berikut. Asam amino plus asam pirufat reversible alanin transaminase, asam alfa keto plus alanin, asam amino plus asam alfa ketoglutarat reversible glutamat transaminase, asam alfa keto plus asam glutamat. Reaksi transaminasi bersifat reversibel. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang, karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Alanin transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap asam pirufat alanin sebagai satu pasang substrat, tetapi tidak terdapat asam-asam amino yang lain. Dengan demikian, alanin transaminase dapat mengubah berbagai jenis asam amino menjadi alanin selama tersedia pirufat. Glutamat transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap glutamat ketoglutarat sebagai satu pasang substrat. Karena enzim ini dapat mengubah asam-asam amino menjadi asam glutamat. Apabila alanin transaminase terdapat dalam jumlah banyak, maka alanin yang dihasilkan dari reaksi transaminasi akan diubah menjadi asam glutamat. Seperti di bawah, alanin plus asam alfa ketoglutarat reversible asam pirufat plus asam glutamat. Dari reaksi-reaksi di atas dapat dilihat bahwa walaupun ada beberapa jalur transaminasi, namun asam ketoglutarat merupakan akseptor gugus amino yang terakhir. Dengan demikian, hasil reaksi transaminasi keseluruhan adalah asam glutamat. Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoksal fosfat sebagai koenzim. Piridoksal fosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi transaminasi, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Selanjutnya, deaminasi. Deaminasi yaitu suatu reaksi kimiawi pada metabolisme yang melepaskan gugus amina dari molekul senyawa asam amino. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NADA+, glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektron. Asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi. Maka, glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino. Proses deaminasi pada asam amino dapat terjadi secara oksidatif dan non-oksidatif. Yang oksidatif yaitu reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD dan NADP. Contohnya yaitu asam glutamat.
Selanjutnya, secara non-oksidatif, terjadi penghilangan gugus amino dari asam amino serin yang dikatalis oleh enzim serin dehidratase. Asam amino teronin juga dapat mengalami deaminasi non-oksidatif dengan katalis treonin dehidratase menjadi ketobutirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.